Kali ini sebuah cerita tentang raja marah karena ingin telur unta. Endingnya bikin ngakak apa yang dilakukan Abu Nawas terhadap raja. Jangan kemana-mana ya. Tonton sampai habis. Kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika Baghdad bersinar bagai bintang di tengah padang pasir, kehidupan di istana penuh kemegahan dan kemewahan. Setiap pagi, wazir-wazir datang membawa kabar kemenangan, penyair menyanjung dengan syair indah, dan penghibur menari di hadapan tahta emas. Namun hari itu, Raja Harun tampak muram. Ia bersandar di singgasananya yang berhias zamrud, menatap taman istana tanpa kata. Angin membawa wangi bunga narcis, tapi tidak mampu mengusir rasa jenuh yang bertengger di hatinya. Segalanya terasa sama, gumam sang khalifah. Pujian terasa hambar, hiburan pun kehilangan rasa. Apakah tiada satu pun yang dapat menggugah hatiku lagi? Mendengar itu, Wazir Ja'far yang bijak namun berhati-hati, mendekat dengan kepala tertunduk. Ampun, tuanku. Bila Paduka berkenan, mungkin Abu Nawas dapat mengusir kejenuhan Baginda. Otaknya licin seperti belut, lidahnya tajam seperti pedang, namun selalu membawa tawa dan hikmah. Harun mengerling, separuh bosan separuh tertarik. Ah, si Abu Nawas itu. Ia selalu punya akal untuk menjungkirkan logika dunia. Baiklah, panggil dia kemari. Tak lama kemudian, masuklah Abu Nawas, berpakaian sederhana, rambut acak, namun matanya cemerlang bagai bintang pagi. Ia menunduk dalam-dalam dan memberi salam dengan nada jenaka. Salam 1000 hormat kepada Amirul Mukminin, bayangan Tuhan di muka bumi, dan semoga Baginda berkenan menghapus dosa seorang hamba yang miskin akal namun kaya kelicikan. Tawa kecil terdengar di antara para pengawal. Raja Harun menahan senyum, lalu menatap Abu Nawas lama-lama, seolah hendak menguji sampai di mana batas keberaniannya. Abu Nawas, katanya perlahan, kali ini aku hendak menguji kesetiaanmu. Aku perintahkan engkau untuk melaksanakan sebuah tugas yang sederhana, namun harus selesai sebelum matahari esok naik di menara. Abu Nawas menunduk lebih dalam. Titah Paduka adalah hukum bagi hamba. Apakah kiranya tugas itu, wahai Raja segala raja? Raja Harun bersandar, lalu dengan wajah datar mengucapkan, bawakan aku sebutir telur unta. Sekonyong-konyong ruang singgasana menjadi sunyi. Lalu satu demi satu, bisik-bisik mulai terdengar. Para pengawal menahan tawa di balik helm mereka. Para wazir saling berpandangan ngeri. Dan hanya Abu Nawas yang tetap menunduk, tak bergeming. Raja Harun memandangnya dengan tajam. Mengapa diam? Wahai Abu Nawas, apakah tugas itu terlalu berat bagimu? Abu Nawas mengangkat kepala perlahan, menatap raja dengan mata jernih penuh teka-teki. Tidak, tuanku. Tidak ada yang mustahil bila titah datang dari Paduka. Hamba akan melaksanakan perintah itu sebaik-baiknya. Raja Harun mengangkat alis. Engkau yakin dapat membawa telur unta? Abu Nawas menangkupkan tangan di dada. Bila Allah menghendaki unta bertelur, niscaya ia akan bertelur untuk Paduka. Dan bila tidak, hamba akan memohon kepadanya agar keajaiban itu terjadi demi kesenangan hati raja yang mulia. Suara tawa tertahan meledak di istana. Bahkan Raja Harun pun tak kuasa menahan senyum. Namun ia tetap menjaga wibawa. Lalu berkata dengan nada tegas. Baiklah, aku beri engkau waktu 1 malam. Datanglah esok fajar membawa telur unta itu. Bila engkau gagal, aku akan memberimu hukuman yang pantas. Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab dengan tenang. Hamba junjung titah Paduka, sebagaimana bumi menanggung hujan. Esok pagi, hamba akan datang membawa hasil perintah raja, entah berupa telur, entah berupa hikmah. Dengan itu, ia mundur perlahan dari singgasana, meninggalkan istana di tengah bisik-bisik dan tawa yang menahan geli. Dan malam pun turun di atas Baghdad, malam yang akan menguji bukan hanya akal Abu Nawas, tetapi juga kebijaksanaan sang khalifah sendiri. Malam itu, langit Baghdad bertabur bintang seperti permata yang ditaburkan di atas kain beludru hitam.
Dari jauh terdengar lantunan muadzin menyeru manusia untuk mengingat Sang Pencipta. Namun di sebuah rumah kecil di sudut kota, Abu Nawas tak juga dapat memejamkan mata. Ia duduk di depan lampu minyak yang temaram, menatap kertas kosong di hadapannya seolah di sanalah tersimpan jawab segala teka-teki dunia. Sesekali ia mengelus janggutnya yang mulai memutih di ujung, dan menarik napas panjang. Telur unta, gumamnya lirih. Sungguh, Raja ingin menguji akalku, bukan tanganku. Tapi bagaimana caranya menuruti titah tanpa mengingkari kenyataan? Dari bilik dalam, terdengar langkah lembut dan suara perempuan memanggil pelan. Wahai suamiku, apakah engkau belum juga tidur? Tampaklah Ummu Nawas, istri yang setia, keluar membawa secangkir susu hangat. Wajahnya teduh. Matanya lembut namun tajam seperti orang yang memahami lebih banyak daripada yang diucapkan. Abu Nawas tersenyum getir. Bagaimana aku dapat tidur, wahai Ummu Nawas, bila kepala ini dipenuhi unta yang tak mau bertelur? Ummu Nawas duduk di sampingnya, menyodorkan susu. Ceritakanlah padaku, wahai Abu Nawas. Siapa tahu, di antara canda dan akalmu, ada ruang kecil untuk nasihat seorang istri. Abu Nawas menghela napas, lalu menceritakan segalanya. Tentang kejenuhan sang khalifah, tentang perintah anehnya, dan tentang batas waktu hingga fajar menjelang. Ummu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, tak sekalipun memotong cerita suaminya. Setelah diam sejenak, ia berkata dengan lembut namun pasti, "Wahai suamiku, janganlah engkau bersedih karena perintah mustahil. Bukankah engkau selalu berkata bahwa akal adalah sayap bagi yang tak punya kekuatan?" Abu Nawas menatap istrinya. Benar, tetapi bagaimana sayap itu terbang bila beban perintah ini menindih pundak? Ummu Nawas tersenyum samar. Bila unta tak bertelur, bukan berarti engkau tak dapat menelurkan akal. Bukankah engkau dapat membuat orang percaya bahwa mustahil pun bisa menjadi bahan tawa yang mengandung pelajaran? Kata-kata itu menyalakan bara di hati Abu Nawas. Ia memandang istrinya dengan kagum. Engkau benar, wahai Ummu Nawas. Bukan telur yang diminta khalifah, melainkan akal yang hendak ia ukur. Maka biarlah hamba buktikan bahwa akal manusia lebih besar dari seekor unta yang tak bertelur. Ia berdiri, wajahnya bersinar di bawah cahaya lampu minyak. Besok fajar, aku akan datang ke istana. Tapi malam ini aku harus menyiapkan sesuatu yang membuat seluruh Baghdad terpingkal, dan sang khalifah merenung panjang. Ummu Nawas tersenyum lembut, lalu berkata sambil menyentuh pundaknya, "Pergilah, wahai suamiku. Aku tahu engkau tak akan pulang dengan tangan kosong, sebab akalmu selalu melahirkan keajaiban, walau tanpa seekor unta pun." Abu Nawas menatap keluar jendela, ke arah langit Baghdad yang mulai dipeluk fajar pertama. Ia bergumam pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Wahai bintang-bintang, saksikan malam ini bila unta tak bertelur, maka akal manusialah yang akan menetas. Dan malam itu pun berlalu dengan sunyi yang penuh janji. Tatkala matahari Baghdad baru naik sejengkal dari ufuk timur, Abu Nawas telah melangkah keluar rumahnya. Ia mengenakan jubah coklat kusam, menenteng tongkat tua, dan menggantungkan keranjang anyaman di punggung keledainya. Di wajahnya terpancar tekad yang bercampur kelicikan. Di jalan menuju pasar unta, orang-orang sudah sibuk. Pedagang menata kain dari Damaskus, penjual rempah menimbang cengkih dari India, dan pengembala berteriak menawarkan hewan. Namun kehadiran Abu Nawas selalu menarik mata, sebab bila ia berjalan di pasar, maka sesuatu yang aneh hampir pasti akan terjadi. Seorang pedagang unta, bertubuh besar dan berkumis tebal, memanggilnya dengan suara lantang. "Hai Abu Nawas, engkau datang hendak membeli unta atau menjual akalmu hari ini?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Keduanya mungkin, wahai tuan pedagang. Tapi hari ini aku datang hendak membeli seekor unta betina yang tahu sopan santun." Pedagang itu tertawa terbahak-bahak hingga janggutnya berguncang. "Sopan santun? Mana ada unta yang sopan, wahai Abu Nawas?" "Ah, yang kusewa pun boleh," sahut Abu Nawas. "Asal ia tidak suka menendang orang dan mau duduk tenang bila aku berbicara kepadanya."
Pedagang itu menggeleng, namun akhirnya mengizinkan Abu Nawas menyewa seekor unta betina yang gemuk dan tenang. Bawa saja sampai sore. Tapi jangan kau jadikan bahan lelucon, Abu Nawas, sebab unta ini lebih sabar daripada aku. Abu Nawas tersenyum licik. Sabar adalah permata yang langka, tuan pedagang. Semoga ia tak bosan menunggu keajaiban. Lalu ia menggiring unta itu ke sebuah padang kecil di luar pasar. Di sanalah ia menurunkan keranjangnya, mengeluarkan segenggam jerami kering dan pasir halus, lalu menaburkannya di tanah. Ia menggelar kain lusuh, duduk bersila di samping unta itu, seolah sedang menanti sesuatu. Orang-orang yang lewat berhenti dan menatap dengan heran. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya seorang bocah. "Menunggu unta ini bertelur," jawabnya tenang. Serentak tawa meledak. "Unta bertelur? Engkau pasti sudah gila, Abu Nawas." Abu Nawas tetap duduk dengan hikmat, menatap unta itu seperti guru menanti muridnya menulis huruf pertama. "Diamlah kalian," katanya pelan. "Proses keajaiban tidak boleh diganggu. Bila kalian tak percaya, lihatlah nanti, mungkin kalian akan menyaksikan lahirnya sejarah." Orang-orang makin penasaran. Sebagian menertawakan, sebagian memaki, sebagian lagi memilih menonton, sebab nama Abu Nawas memang tak pernah luput dari cerita ajaib. Menjelang tengah hari, Abu Nawas membuka keranjangnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebutir telur ayam raksasa yang telah ia lapisi debu pasir agar tampak usang dan aneh. Ia menatap telur itu lama, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi seraya berseru lantang. "Wahai penduduk Baghdad, saksikanlah, inilah telur unta." Kerumunan mendadak riuh. Ada yang menertawakan sampai jatuh, ada pula yang mengelus dada tak percaya. Seorang lelaki tua berseru dari kejauhan, "Abu Nawas, engkau pasti telah menciptakan dosa baru di dunia ini." Namun Abu Nawas hanya tertawa kecil dan berkata, "Tidak, wahai tuan, aku hanya membantu Allah memenuhi kehendak khalifah." Dengan wajah tenang, ia membungkus telur itu dengan kain halus dan menaikkannya ke atas keledai. "Baiklah," katanya lirih, "tugasku hampir selesai. Kini aku hendak mempersembahkan keajaiban ini kepada sang raja. Semoga beliau tersenyum sebelum marah." Dan demikianlah Abu Nawas berangkat menuju istana dengan wajah serius, seolah membawa pusaka dari langit. Orang-orang pasar mengikutinya dengan tawa dan bisik-bisik yang segera menjalar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas menemukan telur unta. Abu Nawas menemukan telur unta. Begitulah kabar itu bergaung, seperti riak air di kolam, hingga akhirnya sampai ke telinga para pengawal istana sebelum fajar benar-benar condong. Dan ketika matahari hampir tegak di atas menara Baghdad, pintu istana pun terbuka lebar, menanti kedatangan orang yang berani membawa mustahil ke hadapan raja. Tatkala matahari naik tepat di atas menara Baghdad, istana Khalifah Harun ar-Rasyid berkilau bagai lautan emas. Para pengawal berdiri tegak di kiri kanan pintu, sementara para wazir dan ulama sudah memenuhi balairung. Desas-desus telah lebih dahulu sampai ke telinga semua orang. Abu Nawas datang membawa telur unta. Sebagian menahan tawa, sebagian ingin tahu, sebagian lagi menggenggam janggutnya, khawatir bahwa hari ini akan ada kegilaan baru yang mengundang murka raja. Tak lama, pintu besar istana terbuka. Masuklah Abu Nawas dengan langkah pelan namun mantap, membawa sebuah bungkusan kain panjang di tangannya. Ia menunduk dalam, memberi salam, lalu bersujud di hadapan tahta. Salam kebesaran untuk Amirul Mukminin, pembuka rahmat, penegak keadilan, pelindung umat, dan pencinta keajaiban. Raja Harun menatapnya dengan senyum tipis. "Bangkitlah, Abu Nawas. Katakan, apakah engkau datang membawa hasil perintahku?" Abu Nawas mengangguk hikmat. "Benar, tuanku. Dengan izin Allah dan sabar seekor unta, hamba datang membawa apa yang Paduka titahkan." Serentak, ruangan berdesir. Para wazir saling pandang. Beberapa nyaris tertawa namun segera menutup mulut dengan tangan. Raja Harun mengangkat alis, setengah tak percaya. "Baiklah," katanya, "tunjukkan padaku keajaiban itu." Perlahan,
Abu Nawas membuka kain bungkusan itu. Dan tampaklah di dalamnya sebutir telur besar, lebih besar dari telur ayam manapun, diselimuti debu pasir dan jerami kering, seolah baru saja keluar dari perut seekor unta di padang. Abu Nawas mengangkat telur itu dengan dua tangan, menunduk, dan meletakkannya di atas nampan emas di hadapan raja. Inilah, tuanku, telur unta yang hamba dapatkan setelah menanti semalaman di padang tandus. Suara tertahan terdengar di segenap penjuru ruangan. Lalu seorang wazir, yang tak mampu lagi menahan geli, berdehem sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau yakin ini telur unta, bukan telur ayam yang kebetulan gemuk?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Tuan Wazir, bila engkau tak yakin, cobalah menetasinya sendiri. Bila unta kecil keluar darinya, maka terbuktilah perkataanku." Ledakan tawa pun meletup di seluruh istana. Namun Raja Harun menepuk tongkatnya 3 kali, memberi tanda agar semua diam. Ia menatap Abu Nawas dengan mata berkilat. "Wahai Abu Nawas," katanya perlahan, "apakah engkau mempermainkan perintahku? Tidakkah engkau tahu, memperolok titah raja bisa berujung hukuman berat?" Abu Nawas menunduk, namun suaranya jernih dan tak bergetar. "Ampun, tuanku, hamba tak pernah berniat memperolok. Hamba hanya melaksanakan perintah sebaik yang dapat dilakukan oleh seorang manusia biasa." "Dan bagaimana caramu mendapatkan telur ini?" tanya Raja Harun, kini mulai tertarik. Abu Nawas menjawab tenang. "Hamba pergi ke pasar, menyewa seekor unta betina, dan menanti dengan sabar hingga ia menatap seekor ayam. Maka hamba berkata padanya, 'Wahai unta, bila engkau ingin menyenangkan hati Khalifah, belajarlah dari ayam-ayam istana ini.' Maka lihatlah hasilnya, tuanku, seekor unta yang rendah hati pun akhirnya menelurkan sebutir kenangan untuk Paduka." Ruangan seketika pecah oleh tawa yang menggema sampai ke taman istana. Raja Harun menunduk menahan senyum. Tangannya menutupi wajah, lalu berkata, "Sungguh engkau ini penggoda ulung, Abu Nawas. Bila semua orang secerdik engkau, maka dunia akan dipenuhi kelakar dan sedikit sekali marah." Abu Nawas tersenyum, menangkup tangan di dada. "Hamba hanya menjalankan titah dengan akal, sebagaimana unta belajar dari ayam dengan takdir." Tawa pun kembali meledak, dan sang khalifah akhirnya ikut tertawa keras hingga air mata menetes di janggutnya. "Baiklah, Abu Nawas," ujarnya di antara tawa, "aku takkan menghukummu hari ini. Tapi aku ingin mendengar penjelasanmu yang sesungguhnya esok pagi, di hadapan seluruh majelis. Bila alasanmu bijak, engkau akan mendapat hadiah. Bila tidak, maka siaplah menghadapi cambukku." Abu Nawas menunduk hormat. "Sebagaimana perintah Paduka, hamba akan datang membawa penjelasan yang lebih besar dari telur ini." Ia membungkuk, lalu berjalan mundur perlahan meninggalkan istana, sementara gema tawa dan decak kagum mengikuti langkahnya sampai keluar gerbang. Keesokan harinya, matahari baru saja menyentuh menara emas istana ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar seluruh pejabat, wazir, ulama, dan hakim berkumpul di balairung utama. "Hari ini," sabdanya, "kita akan mengadili perkara yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, perkara telur unta." Maka berdatanganlah mereka, para penasehat yang berjubah sutra, para cendekia yang berjanggut panjang, hingga para pengawal yang masih menahan tawa di balik helm. Di tengah ruangan, sebuah meja rendah telah disiapkan. Di atasnya terletak telur besar berdebu, dibungkus kain lusuh, bukti utama perkara yang tak masuk akal ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk dengan langkah mantap. Ia menunduk hormat di hadapan Khalifah. "Hamba datang memenuhi panggilan Paduka, membawa lidah yang siap berbicara sebagaimana hati Paduka hendak mendengar." Raja Harun mengangguk. "Baik, Abu Nawas. Engkau katakan kemarin bahwa ini adalah telur unta. Hari ini, majelis akan memutuskan kebenaran kata-katamu. Bila engkau berbohong, cambukku akan menebus dustamu. Bila engkau benar, emas Baghdad akan menjadi milikmu." Abu Nawas membungkuk. Segala keputusan ada di tangan Paduka, yang bijaksana seperti Sulaiman dan sabar seperti Ayub. Seorang wazir berdiri, menunjuk ke arah telur itu.
Abu Nawas, tidak ada makhluk bernama unta yang bertelur. Ini bukan pengetahuan rahasia, melainkan hukum alam. Mengapa engkau berani memperolok titah raja dengan kebohongan yang terang benderang? Abu Nawas menatap wazir itu dengan tenang. Wahai Tuan Wazir, bila hukum alam tak mengenal keajaiban, bagaimana mungkin Nabi Musa membelah laut, atau Ibrahim tak hangus dalam api? Bukankah kekuasaan Allah melampaui akal? Ruangan seketika hening. Beberapa ulama saling pandang, tak ingin tampak menentang kalimat yang diwarnai dalil. Raja Harun menahan senyum, lalu berkata, "Kata-katamu manis, Abu Nawas. Namun apakah engkau hendak meyakinkan kami bahwa benar unta itu bertelur?" Abu Nawas menjawab sambil menunduk sopan. "Tidak, tuanku. Hamba hanya hendak menunjukkan bahwa jika raja memerintahkan sesuatu yang mustahil, maka hamba wajib mencari jalan agar titah itu tampak mungkin dilakukan. Bukankah demikian tugas seorang hamba yang setia?" Desir kagum mulai terdengar di antara para hadirin. Namun salah satu hakim tua berkata, "Tapi mengapa engkau memilih telur ayam dan bukan benda lain?" Abu Nawas menjawab dengan wajah polos. "Karena, wahai Tuan Hakim, ayam adalah makhluk yang paling tahu cara bertelur. Maka hamba memilih meniru yang ahli, agar pekerjaan mustahil ini tampak sedikit lebih bijak." Tawa pecah di seluruh ruang sidang. Bahkan para ulama pun menutup jubah mereka untuk menyembunyikan senyum. Raja Harun mengetukkan tongkatnya pelan, menahan gelak tawa. "Abu Nawas, engkau memang penggoda akal sehat. Tapi katakanlah, apa maksud sebenarnya di balik semua ini? Apakah engkau ingin mengolok aku?" Abu Nawas berlutut, tangannya terkatup di dada. "Ampun, tuanku. Hamba hanya hendak mengingatkan dengan cara yang tak menyakiti, bahwa seorang raja, betapapun besar kuasanya, tak semestinya memerintahkan hal yang bertentangan dengan hikmah. Sebab bila raja meminta mustahil, maka rakyat akan menanggung malu untuk melaksanakannya." Hening mendadak turun di ruangan itu. Khalifah menatapnya lama, lalu perlahan wajahnya melunak. "Abu Nawas, engkau telah mempermalukanku dengan cara yang lucu, dan karena itu aku tak dapat marah. Engkau benar. Aku yang memerintahkan kebodohan, engkau yang mengubahnya menjadi pelajaran." Abu Nawas menunduk. "Hamba hanyalah cermin, tuanku. Bila Paduka menatap dengan kebijaksanaan, maka yang tampak hanyalah kebijaksanaan pula." Tawa lembut kembali mengalir di istana. Raja Harun berdiri dari tahta, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Maka dengan ini, aku nyatakan, Abu Nawas bebas dari segala tuduhan. Dan sebagai ganti dari telur unta yang tiada, aku hadiahkan padanya seekor unta betina sungguhan." Sorak kegembiraan menggema. Para pengawal bertepuk tangan. Para wazir menggeleng takjub. Abu Nawas pun tersenyum, menunduk hormat sambil berkata, "Semoga unta itu nanti belajar menelur, agar hamba tak perlu berpikir sekeras ini lagi." Dan sekali lagi, seluruh istana bergemuruh oleh tawa. Hari itu, keadilan dan kelucuan berjalan seiring di bawah atap istana Baghdad. Petang turun perlahan di Baghdad. Cahaya jingga menimpa menara istana, memantul di kubah emas hingga tampak bagai bara surga yang melayang di udara. Setelah sidang, telur unta, usai dan tawa reda di seluruh penjuru kota, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk seorang diri di taman istana. Di hadapannya mengalir kolam jernih, dan di seberangnya seekor burung jalak berkicau riang. Namun hati sang khalifah tak sepenuhnya tentram. Tawa Abu Nawas masih terngiang di telinganya, dan kata-kata sang pujangga berputar dalam benaknya. Bila raja meminta mustahil, rakyatlah yang menanggung malu untuk melaksanakannya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Sungguh, kelakar itu lebih tajam dari pedang," dan Abu Nawas menusukku dengan tawa. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pengawal memberi salam. "Ampun, tuanku." Abu Nawas memohon izin untuk menghadap. Raja Harun tersenyum samar. "Suruhlah ia masuk. Aku ingin mendengar apakah di balik leluconnya masih tersisa mutiara kebijaksanaan." Maka masuklah Abu Nawas, berjalan dengan langkah rendah hati, membawa wajah tenang seperti orang yang tak pernah bersalah.
Ia menunduk dalam, lalu memberi salam. Salam sejahtera atas Baginda, yang tawa dan marahnya sama-sama membawa pelajaran bagi dunia. Raja Harun tertawa kecil. Kau pandai merangkai kata, Abu Nawas. Dudulah. Hari ini aku bukan ingin menguji, hanya ingin berbicara sebagai sahabat. Abu Nawas duduk bersila di atas permadani, memandangi air kolam yang berkilau di terpa cahaya senja. Apa yang ingin Paduka tanyakan? Raja Harun menatapnya lekat-lekat. Katakan padaku dengan jujur, Abu Nawas, mengapa engkau tak menolak titahku waktu itu? Bukankah engkau tahu sejak awal bahwa unta tak mungkin bertelur? Abu Nawas tersenyum lembut. Tuanku yang mulia, hamba tidak menolak karena hamba tahu. Kadang seorang raja tidak sungguh-sungguh hendak diuji oleh dunia, melainkan hendak menguji dunia itu sendiri. Bila hamba menolak, maka hamba hanya menambah beban hati Paduka yang sudah jenuh. Tetapi bila hamba melaksanakan, barangkali tawa bisa menjadi obat kejenuhan itu. Raja Harun terdiam sejenak. Lalu mengapa kau memilih menipu dengan telur ayam? Bukan menipu, tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Hamba hanya meniru kebijaksanaan alam. Bila manusia ingin sesuatu yang tak mungkin, hamba akan menunjukkan bayangannya. Dengan bayangan itulah manusia belajar bahwa tidak semua kehendak dapat diwujudkan, meski dengan kuasa. Khalifah tersenyum, matanya berbinar oleh pengertian. Engkau hendak berkata bahwa kekuasaan pun punya batasnya. Benar, tuanku. Unta boleh tak bertelur, tapi raja pun tak berhak memerintahkan bumi agar menukar hukumnya. Sebab yang paling bijak dari seorang pemimpin bukanlah kekuatan memerintah, melainkan kebijaksanaan dalam mengetahui apa yang layak diperintah. Hening sejenak menyelimuti taman. Hanya desir angin yang meniup dedaunan zaitun. Raja Harun akhirnya berkata perlahan, "Sungguh, Abu Nawas, engkau telah menegurku dengan cara yang lembut. Aku merasa seolah debu yang menempel di jubahku tersapu oleh hikmah lidahmu." Abu Nawas tersenyum dan menunduk. "Hamba hanya meniup debu itu, tuanku. Yang membersihkannya adalah cahaya akal Paduka sendiri." Khalifah tertawa kecil, lalu menepuk bahu Abu Nawas. "Andai semua penasihatku sebijak engkau, maka istana ini akan dipenuhi tawa dan bukan ketakutan. Engkau membuatku sadar bahwa kadang kebodohan raja lebih berbahaya daripada kebodohan rakyat. Dan kadang," sahut Abu Nawas lembut, "tawa rakyat lebih jujur daripada pujian para wazir." Khalifah mengangguk perlahan, matanya teduh menatap langit. "Benar katamu, sahabatku. Hari ini aku belajar bahwa bijak tak selalu datang dari kitab, kadang ia menetas dari lelucon." Keduanya pun tertawa bersama, tawa ringan yang menutup hari dengan damai. Burung jalak di pohon ikut berkicau seolah paham isi percakapan itu. Sebelum pamit, Abu Nawas menatap ke arah kolam dan berkata dengan nada main-main, "Tuanku, bila suatu hari Paduka ingin melihat keajaiban baru, izinkan hamba menunjukkan unta yang menulis puisi." Raja Harun tergelak keras. Air matanya hampir menetes. "Pergilah, Abu Nawas, sebelum aku tergoda benar-benar memerintahkanmu melakukannya." Mereka pun berpisah dalam tawa. Namun di dada sang khalifah tersisa rasa hormat yang dalam. Ia tahu, di balik licikan Abu Nawas bersemayam cermin kebijaksanaan. Cermin yang membuat seorang raja melihat dirinya sendiri dengan jujur. Beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian telur unta yang menggemparkan seisi kota. Namun tawa atas kelicikan Abu Nawas belum juga reda. Dari pasar hingga masjid, dari tukang tenun hingga penjaga pintu istana, semuanya membicarakan hal yang sama. "Kau dengar? Abu Nawas membawa telur unta ke istana." "Ha! Telur ayam," katanya. Tapi raja malah memberi unta sungguhan. Baghdad bergemuruh dengan cerita itu. Seolah tawa telah menjadi udara yang dihirup setiap insan. Di istana, Khalifah Harun ar-Rasyid tampak lebih ringan hatinya daripada sebelumnya. Wajahnya berseri, langkahnya tegap. Ia berkata kepada Wazir Ja'far, "Sungguh, sejak hari itu aku merasa lebih bijak, sebab aku telah tertawa bukan karena lelucon, tapi karena kebenaran yang disampaikan dengan jenaka."
Wazir Ja'far tersenyum hormat. Abu Nawas memang anugerah bagi kerajaan ini, tuanku. Ia mengajar kita berpikir, tanpa perlu menggurui. Khalifah mengangguk, lalu berujar pelan. Aku ingin memanggilnya sekali lagi, bukan untuk menguji, tapi untuk berterima kasih. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ketika ia tiba, para pengawal menyambut dengan hormat, bahkan mereka menunduk sambil menahan tawa, sebab sulit rasanya menatap wajah orang yang telah memperdaya seluruh istana dengan kecerdikan. Raja Harun berkata lembut, Abu Nawas, hari ini aku tak hendak menguji akalmu. Aku hanya ingin memberimu sesuatu. Abu Nawas menunduk sopan. Apapun titah paduka, hamba terima dengan hati lapang, selama bukan telur unta lagi. Tawa kecil pecah di ruangan. Khalifah pun tersenyum dan memberi isyarat pada seorang pelayan. Lalu dibawalah sebuah peti kayu berukir halus, dihiasi permata kecil di setiap sisinya. Terimalah ini, ujar sang khalifah. Di dalamnya ada hadiah kecil dari istana. Abu Nawas membuka peti itu perlahan. Di dalamnya bukan emas, bukan kain sutra, melainkan sebutir telur perak yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu minyak. Ia tertegun sejenak, lalu memandang khalifah dengan mata berbinar. Apakah ini telur unta, tuanku? Raja Harun tertawa keras hingga air matanya menetes. Anggap saja demikian. Sebuah telur unta dari perak, agar kau tak perlu mencarinya lagi seumur hidupmu. Tawa pun pecah di seluruh ruangan. Namun di tengah gelak itu, Raja Harun menatap Abu Nawas dengan mata penuh makna. Kau tahu, Abu Nawas, dari semua hadiah yang pernah kuberikan, hanya yang ini yang mengandung pelajaran. Telur ini tak mungkin menetas, sebagaimana kebodohan takkan berbuah kebijaksanaan. Tetapi bila disimpan, ia mengingatkan agar raja tak lagi memerintahkan yang mustahil. Abu Nawas menunduk dalam. Tuanku, hamba akan menyimpannya, bukan sebagai lambang kekuasaan, tapi sebagai pengingat bahwa hikmah bisa lahir dari tawa, dan kebenaran kadang menetas dari kebodohan. Raja Harun tersenyum puas. Engkau bukan sekadar pelawak, Abu Nawas. Engkau guru yang menyembunyikan pelajaran dalam kelakar. Baghdad beruntung memilikimu. Abu Nawas menjawab sambil menunduk rendah. Dan hamba beruntung memiliki raja yang mau tertawa pada dirinya sendiri, sebab itulah tanda kebesaran sejati. Khalifah menatapnya lama, lalu mengangkat tangannya memberi restu. Pergilah, Abu Nawas. Bawalah tawa ini ke seluruh Baghdad, agar rakyat tahu, di istana Harun ar-Rasyid, kebijaksanaan tidak selalu datang dengan wajah serius. Abu Nawas berpamitan. Ia berjalan keluar istana, membawa peti kecil berisi telur perak yang bersinar di bawah cahaya senja. Anak-anak di jalan berlarian mengikutinya, berteriak riang. Lihat, itulah Abu Nawas, orang yang membuat raja tertawa. Dan di wajahnya, tersungging senyum damai. Ia tahu, selama masih ada manusia yang tertawa karena kebijaksanaan, maka dunia belum sepenuhnya bodoh.